tanggal 6 Juni 2015, Olimpiade Stadium Berlin menggelar laga akbar final Liga Champions. Pertandingan puncak kompetisi Eropa itu mempertemukan dua klub hebat, Barcelona dan Juventus. El Barça saat itu berstatus tim unggulan. Mereka sangat superior sepanjang musim dengan simbol keperkasaan mereka, trio MSN. Sementara La Vecchia Signora adalah tim kuda hitam yang dilatih suksesor Antonio Conte, yakni Massimiliano Allegri. Sayang, dalam pertandingan malam itu Juve harus kalah tragis 3-1 di tangan Barca dan membiarkan klub Katalan mengangkat treble. 2 musim berselang, si Nyonya tua dari Turin kembali ke final Liga Champions yang kali ini diadakan di Cardiff. Juventus kini jauh lebih siap. Mereka bahkan memecahkan rekor transfer mereka demi mendatangkan striker tajam milik Napoli, Gonzalo Higuain. Dalam perjalanannya ke final, Juve bahkan berhasil menggilas Barca yang notabene tak banyak berubah dari musim 2014-2015. Nah, meski tim Italia ini kembali kalah melawan Real Madrid di final, skuad Juve sudah banyak improve dibanding saat 2015 di Berlin. Bagaimana jika Barca 2014-2015 diadu dengan Juventus musim 2016-2017? Meski ini adalah pertandingan jika, tapi karena kita kedatangan 2 tim hebat, maka selamat datang di Versus Series edisi ketiga. Dan mari kita bandingkan 2 tim itu. Kategori pertama, kiper. Barcelona saat musim 2014-2015 mendatangkan 2 kiper baru. Keduanya dimainkan secara bergantian oleh Luis Enrique. Keduanya juga bukan kiper yang buruk, bahkan berstatus kiper tim nasional, yaitu Claudio Bravo dan Marc-Andre ter Stegen. Bravo saat itu diharapkan jadi kiper utama menggantikan Valdes. Namun dalam perkembangannya ter Stegen yang lupakan. Sehebat apapun kedua kiper tersebut, mereka berdua bukan tandingan Gianluigi Buffon yang berdiri di bawah Mister Juventus. Sebagai kiper veteran yang kenyang pengalaman, Buffon jelas memiliki segala hal yang diunggulkan. Refleks, penguasaan bola, dan instingnya sangat baik. Nilai minus Buffon hanyalah usianya yang sudah uzur, membuat gerakannya lamban. Pemenang kategori ini tentu saja, jangan bercanda, Buffon, Juventus. Kategori kedua, back. Musim 2014-2015, Barcelona masih memiliki struktur lini belakang yang masih kuat dan tidak melawak seperti sekarang. Pertahanan mereka digalang oleh Gerard Piqué bersama Javier Mascherano. Mascherano di masa Guardiola adalah seorang gelandang bertahan, namun oleh Enrique disulap jadi bek tengah. Duet itu hanya mampu ditembus sekali oleh Juventus di final 2015. Sementara Juventus 2016-2017 tidak banyak berubah struktur lini belakangnya. Allegri masih mengandalkan Giorgio Chiellini dan Leonardo Bonucci sebagai 2 bek penjegal. Duet mereka ini tak kalah solidnya. Apalagi pertahanan ala Italia memang dikenal tangguh. Selama menapaki jalan menuju final, mereka hanya kebobolan 3 gol. Sedangkan Barca melawan Munchen saja di semifinal, mereka sudah kebobolan 3 gol. Dengan mempertimbangkan ketangguhan Grandel Catenaccio dan betapa disiplinnya pertahanan Juventus musim itu, sekali lagi pemenangnya dalam kategori back adalah Juventus. Kategori ketiga, gelandang. Struktur lini tengah Barcelona di awal musim 2014 dilanda ketimpangan. Kehilangan salah satu jenderalnya di lini tengah, yaitu Xavi Hernandez, membuat Barcelona harus berpikir keras untuk mencari gantinya. Untungnya mereka mendatangkan pemain ganti yang tepat, yaitu Ivan Rakitic dari Sevilla.
Rakitic bisa bekerja sama dengan Iniesta dan Busquets. Jadi, meski tidak bisa menandingi kemampuan Xavi, kekuatan Barca di lini tengah praktis tetap kuat. Mereka tetap bisa memainkan possession football. Juventus di musim 2016-2017 secara kebetulan juga mendapatkan masalah yang sama dengan lawan duelnya di series kita ini. Mereka juga baru ditinggal amunisi yang berharga di lini tengah, yaitu Paul Pogba yang hengkang ke Manchester United dengan status transfer termahal dunia. Mereka juga mendapat ganti, yaitu Miralem Pjanic kemudian bersama Sami Khedira bermain sebagai double pivot. Duet mereka cukup bagus meski tidak memiliki skill yang istimewa. Duel lini tengah jelas dimenangkan Barca. Rakitic, Iniesta dan Busquets menawarkan struktur yang lebih seimbang dan secara skill lebih baik daripada duet lini tengah Juventus. Pemenang kategori ini Barcelona. Kategori berikutnya penyerang. Semua orang harap berdiri dan ini mereka. Kita sambut trio penyerang paling mengerikan sepanjang sejarah sepak bola. Identitas Barca era Enrique dan faktor kekuatan terbesar mereka tentu saja trio ini. Messi, Suarez, Neymar atau disingkat MSN. Ketiganya menciptakan lebih dari 100 gol sepanjang musim 2014-2015. Messi dengan kualitasnya, Neymar dengan dribble, kecepatan dan skill, lalu ada Suarez yang memiliki insting, finishing dan penempatan posisi yang sangat baik. Sementara Juventus, jika dibandingkan antara musim 2016-2017 dengan dua musim sebelumnya saat mereka kalah melawan Barca di Berlin, lini serangnya yang berubah total. Jika pada musim 2014-2015 masih bertumpu pada nama Tevez dan Morata, maka di 2016-2017 mereka mengandalkan nama macam Mandzukic, Dybala hingga Higuain. Khusus Higuain dibajak dari Napoli dengan maksud membuat lini depan Juve menjadi sangat berbahaya. Dybala juga tengah moncer di musim tersebut dan disebut salah satu pemain muda terbaik dunia. Juve telah menghabiskan banyak uang untuk mengupgrade lini depannya dan itu terbukti berhasil. Dybala, Higuain, dan Mandzukic menjadi tulang punggung tim dalam mencapai final UCL di Cardiff. Namun sehebat-hebatnya mereka, MSN jelas bukan lawan sepadan. Pemenang kategori penyerang adalah Barcelona. Kategori kelima, pelatih. Luis Enrique sebelum melatih Barca hanya dikenali sebagai seorang pelatih klub mediocre. Meski kita tidak bisa menampik karirnya cukup gemilang sebagai pemain, Enrique tidak dikenal karena taktiknya. Dia bukan maestro taktik seperti pendahulunya Pep Guardiola. Kehebatan Barkanya Enrique lebih dikenali karena kehebatan skill individual pemainnya, bukan karena taktik. Namun jelas, Enrique adalah pengusung sepak bola possession yang atraktif. Dia masih bisa mempertahankan ciri khas Barcelona sebagai klub penguasaan bola. Sementara itu, kompatriotnya dalam daftar kami, Massimiliano Allegri, jugalah seorang mediocre. Di Juventus, dia juga lebih mengandalkan kemampuan pemainnya ketimbang taktik. Allegri tidak punya keunggulan taktik apapun jika dibandingkan dengan Antonio Conte ataupun Carlo Ancelotti misalnya sebagai sesama pelatih Italia. Kalau dibandingkan, sebenarnya kedua pelatih ini, Enrique dan Allegri, memiliki beberapa kesamaan. Misal, awal mula mereka adalah pelatih mediocre dan tidak dikenali dari variasi taktik. Namun, jika dicari pemenangnya, kami percaya Enrique lebih unggul. Setidaknya dia punya karir yang lebih cemerlang setelah meninggalkan Barcelona. Prestasi klub dan individual menjadi kategori selanjutnya. Di bawah bimbingan Enrique, Barcelona berhasil memenangkan treble kedua dalam sejarah. Mereka hanya kehilangan satu trofi sehingga gagal mengulang sextuple Barca era Guardiola. Di level individu, berkat keberhasilan mengangkat treble, Messi mampu memenangkan Ballon d'Or kelimanya. Sayang, Messi gagal melengkapinya dengan European Golden Shoe karena kalah melawan Ronaldo.
Sementara Juventus Allegri dibimbing untuk kembali mengangkat double winner ketiga secara beruntun. Juventus era Allegri memang sangat dominan di Italia. Sayang, ketika dihadapkan ke kompetisi Eropa, mereka jadi badut. Secara individual, pemain mereka juga tidak ada yang menonjol untuk bersaing di Ballon d'Or ataupun perebutan sepatu emas Eropa. Pemenangnya lagi-lagi Barcelona. Kategori ketujuh, performa Liga. Selama kampanye mereka memenangkan gelar La Liga 2014-2015, Barcelona berhasil mengukir 30 kemenangan dan mencetak 110 gol. Mereka hanya kalah 4 kali. Itu terlihat seperti catatan yang istimewa. Tapi kalau ukurannya adalah Liga Spanyol musim itu, catatan mereka tidak terlalu istimewa. Real Madrid yang jadi runner up bahkan mencetak lebih banyak gol dibandingkan Barcelona. Salah satu kekalahan yang diterima Barca musim itu juga diterima saat El Clasico di Santiago Bernabeu. Sementara sang penguasa Italia, Juventus, lebih payah lagi dengan kampanye liga mereka. Mereka hanya menang 29 kali dan kalah 5 kali. Meski sudah memiliki Gonzalo Higuain, Juventus hanya bisa mencetak 77 gol. Bahkan AS Roma bisa mencetak gol lebih banyak dibanding mereka. Juventus juga mengalami kekalahan ketika bertemu dengan duo Milan. Dengan mempertimbangkan beberapa aspek, kami memutuskan pemenang kategori ini adalah Barcelona. Performa Eropa adalah kategori terakhir yang akan kita nilai. Apa? Peraih treble ini mau dibandingkan dengan badut Eropa? Sudah terlihat pemenangnya, tapi mari kita bahas. Dalam perjalanan mereka memenangkan UCL, Barcelona harus menelan 2 kekalahan, yaitu saat berhadapan dengan PSG di babak grup dan Bayern Munchen di semifinal. Keduanya dengan skor identik 3-2. Itu mengindikasikan mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan pertandingan. Sementara itu, Juventus memiliki perjalanan menuju final yang sangat mengagumkan. Mereka tak terkalahkan sampai babak final dan hanya kebobolan 3 gol. Ironis, di babak final mereka justru menerima kekalahan pertama dan langsung kebobolan 4 gol. Itu menunjukkan bahwa mereka adalah sudahlah. Pemenangnya sudah jelas, Barcelona, sebab mereka mengangkat piala. Skor akhir menunjukkan Barcelona menang mutlak. Juventus hanya memenangkan 2 kategori dari 8, sedangkan Barca memenangkan sisanya. Sehingga dalam versus series kali ini kami menyatakan Barcelona 2014-2015 menang atas Juventus musim 2016-2017. Demikian bahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai habis. Jangan lupa kasih like dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Akhir kata, salam bola pinggir jalan. Bye.